Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Kali ini saya akan menyajikan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Sektor 36 yang menceritakan tentang pembunuhan, pembantaian, memutisali, bahkan berasololeh dengan puluhan korban yang telah menjadi mayat. Kasus ini terungkap pada tahun 2006 dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi penduduk Sektor 36 serta saya berani jamin bahwa kalian akan carut-marut melihat ending dari film yang memilukan ini. Film dibuka dengan memperlihatkan frame kecil yang bekerja di toko daging milik pamannya bernama Jerry. Dan Jerry bukanlah seperti paman konvensional pada umumnya yang menyayangi keponakan, melainkan Jerry melakukan kebiadaban dosomi kepada Prem yang tak terhitung lagi jumlahnya. Ini pun membuat Prem telah murka lalu menghabisi sang paman, memutisalinya. Bahkan Prem kecil memakan daging dari pamannya sendiri. नहा धो के तैयार हो जा। अब थोड़ी मामा सेवा का टाइम आ गया है। ये ले तेरी मामा सेवा। Beberapa tahun pun telah berlalu dan Prem kini telah tumbuh menjadi pria dewasa, dan saat ini Prem menjadi asisten rumah tangga di rumah orang kaya yang jarang menempati rumahnya. Dan karena itulah Prem berlagak seolah menjadi pemilik, memakai pakaian mewah milik sang majikan, dan Prem selalu menghabiskan waktu dengan menonton acara favoritnya yakni Wants to be Millionaire. Yes sir. जहां से अच्छा प्लस ले रहा है। Selesai menonton acara favoritnya, kini Prem berjalan menuju dapur mengambil sebilah pisau menuju ke atas loteng yang ternyata di sana telah terdapat seorang mayat perempuan remaja yang bernama Tumpa. Dan Prem dengan wajah tersenyum membuka sepatu mayat lalu memutisalinya dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya diperlihatkan dengan seorang polisi berpangkat Aibda bernama Ramcharan menjelaskan kepada putrinya bahwa di dalam hukum Newton terdapat aksi dan reaksi yang berlawanan arah, dan sebagai contohnya adalah di saat senjata ditembakkan maka aksi peluru yang ke depan akan memberikan reaksi dorongan recoil ke belakang. Hukum aksi dan reaksi ini juga berlaku pada sistem kepolisian yang intinya sekeras apapun bawahan bekerja, sejujur apapun bawahan bekerja, jika sistem menolak maka tidak akan pernah ada gunanya. Dan oleh sebab itulah Ramcharan tidak pernah mau menentang sistem demi keberlangsungan karir dan hidupnya. Yang mana hal itu pun ia buktikan. Ramcharan hanya menerima kasus yang mempunyai keuntungan dan mempersulit kasus orang miskin tatkala seorang pria tua melaporkan tentang anaknya Tumpa yang telah hilang beberapa hari. Bukannya membantu, tapi Ramcharan malah menyalahkan sang pelapor dengan alasan telah lalai menjaga anak. Ramcharan pun menyuruh pria tua ini untuk menempelkan brosur anaknya yang hilang pada papan pengumuman yang ternyata di papan ini telah banyak sekali kasus orang hilang namun tak pernah dikerjakan oleh pihak kepolisian. कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे हैं। ये कार्यक्रम तो सालों से चल रहा है। अगर सर ये पोस्टर लगवा देता तो बीच में लगाना। Beralih kepada sekumpulan anak-anak yang tengah bermain bisbol, dan Ali diminta oleh temannya untuk mengambil bola bisbol yang jatuh ke dalam selokan. Di sana Ali menemukan kerangka tangan manusia dan singkat cerita, tibalah Ramcharan beserta anak buahnya ke lokasi penemuan kerangka. Tapi lagi dan lagi mereka, Partai Coklat ini mengatakan kepada masyarakat bahwa kerangka temuan Ali hanyalah kerangka tangan monyet, dikarenakan percuma saja untuk mendalami temuan ini jika tidak ada uangnya yang nantinya ujung-ujungnya akan ditolak oleh sistem. बंदर का हाथ है। बंदर का हाथ बड़ा होता है। तुमने ढूंढा बेटा? बंदर का हाथ है। चलो बेटा।
Pada malam harinya selepas Ba'da Isya, Ali dimintai oleh sang ibu untuk membeli beberapa butir telur, dan di dalam perjalanan menuju kedai itulah Prem telah berada di sana dan memancing Ali dengan kue coklat yang berujung Ali telah diculik oleh Prem untuk didosomi. Prem yang telah terbiasa melakukan aksi bejatnya ini menceritakan kepada Ali bahwa setelah hilangnya Ali di dalam beberapa hari ke depan, maka kedua orang tua Ali akan melakukan pencarian serta melaporkannya kepada polisi, namun pihak kepolisian akan menutup kasus hilangnya Ali. Orang tua dan keluarga beserta teman-teman Ali akan menangisi kepergian Ali lalu mengatakan bahwa Ali merupakan anak yang baik dan soleh. Lalu setelah itu semua akan berlalu begitu saja dan lupa kepada Ali tatkala orang tua Ali telah memiliki anak yang baru, dan akan bayangan pilu yang telah dijabarkan oleh Prem membuat Ali semakin ketakutan, dan tiba-tiba Ali telah dihabisi oleh Prem begitu saja. क्या नाम है तेरा? Ali. Ali yang malang pun kini telah dijadikan sup oleh Prem, dan sebagian organ tubuh Ali yang lain diberikan kepada Cote untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Cote dan Ali yang tampak telah terbiasa melakukan bisnis lak-lan ini pun menjanjikan uang dari penjualan organ Ali akan dikirim dalam minggu depan kepada istri tercinta Prem yang berada di kampung halaman. एकदम फ्रेश माल है सर, ट्राई करके देख लो। क्या साला मेंटल, निकलता हूँ, अगले हफ्ते ना पैसा भिजवा दूंगा, ठीक है? Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan majikan Prem yang bernama Pak Basi. Beliau merupakan pengusaha sukses dengan segala gurita bisnis yang ia punya. Dan tak lama berselang, ia menghubungi Prem bahwa ia akan kembali esok hari ke India. Dan dari percakapan telepon inilah dapat diketahui bahwa Basi merupakan otak dari hilangnya puluhan anak. Dan Basi juga meminta Prem untuk menghubungi seorang kupu-kupu malam bernama Chumki, yaitu langganan PSK yang biasa menemaninya ketika Basi jauh dari sang istri. हेलो, हाँ बोल। और बाकी अगले हफ्ते क्यों? अच्छा ठीक है, कल दिल्ली आ रहा हूँ तब बात कर लेंगे। और सुन, चुमकी को कल शाम के लिए बोल दियो, ठीक है? Kembali kepada Prem yang sangat bahagia akan aksinya selama ini tatkala Prem mengingat wajah dan nama para korban yang pernah ia habisi. Dari tindakan Prem yang tak mengenal rasa takut dan rasa bersalah, maka dipastikan Prem bukanlah manusia normal pada umumnya karena memiliki kelainan. Saraj, Mumpi, Ali. Puriya, Kadaiya. Kentu, Kudu. Beralih kepada Aibda Ramcaran beserta keluarganya yang akan menghadiri acara perayaan tahunan, dan di sana Ramcaran bersama bawahannya berperan sebagai figur komedi yang diadakan. Tak berselang lama di belakang panggung itulah Ramcaran didatangi oleh orang tua kupu-kupu malam tempo hari, yakni Camki yang telah hilang selama beberapa hari. Orang tua Camki telah menjelaskan panjang lebar, namun Ramcaran seperti biasa acuh tak acuh dan enggan untuk membantu orang tua Camki. Alhasil orang tua Camki ini mengatakan bahwa Anda digaji untuk melayani rakyat, dan jika yang hilang itu merupakan anak Anda, barulah Anda akan mengerti rasanya kehilangan. Dan benar, Prem telah hadir di sana mencari korban selanjutnya bersama Cote rekannya yang bersiap di mobil ambulan untuk membawa korban. Ramcaran yang teringat akan putri tercintanya ini pun mendatangi istrinya lalu memarahinya karena sang istri membiarkan anak mereka ke toilet sendirian, dan apa yang ditakuti pun telah terjadi.
tatkala Prem telah berhasil membius dan menculik putri Ramcaran. Nasib baik masih berpihak kepada Ramcaran dikarenakan ia melihat pria bertopeng membopong putrinya dan Prem terpaksa meninggalkan target lalu melarikan diri, sementara Chote juga terpaksa membantu Ramcaran dengan ambulannya karena tak ingin dicurigai. Ramcaran yang tak berhasil menangkap pria bertopeng alias Prem pun dimaki habis-habisan oleh istrinya, dan disinilah Ramcaran baru mengerti serta memahami rasa sakitnya jika keluarga tercinta diculik oleh orang lain. Maka Ramcaran mendatangi rumah ayah Chamki dan mengatakan, datanglah ke kantorku esok hari dan aku akan buatkan perintah laporan penyidikan. कौन था वो? पकड़ा उसे? बाप है ना आप? पकड़ के लाइए उसे। कल आइए चौकी पे, लिखते हैं आपकी FIR। Keesokan harinya beralih ke rumah seorang konglomerat ternama, dan ketika Vivan putra mereka akan menaiki bus sekolah ini pun tiba-tiba saja diculik oleh dua orang pengendara motor yang membuat gempar satu negara dikarenakan Vivan merupakan anak dari orang kaya. Sementara itu Ramcaran telah berhasil membuat laporan hilangnya Chamki, dan dari hasil keterangan yang ada diketahui Chamki diantar oleh bajai langganannya menuju rumah Basi yang beralamat di sektor 36. Singkat cerita, Ramcaran menemui Basi di rumahnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, namun belum sempat bertanya, Ramcaran terkejut tatkala Basi menunjuk ke televisi sembari mengatakan bahwa Rastogi yang merupakan atasan dari Ramcaran merupakan teman baik Basi. Dan benar saja, sesaat kemudian Ramcaran menerima telepon langsung dari Rastogi yang menyuruh Ramcaran agar jangan pernah mengusik Basi lagi ke depannya, dan akan kuatnya pengaruh sang majikan, maka membuat Prem sedikit menertawakan dan mencemooh Ramcaran yang akan pergi. Let us focus on the child, shall we? Do you know him? एक ही हॉस्टल में। हेलो, ओके सर, ठीक है। जय हिंद सर। Ramcaran pun langsung menuju Polda, dan di sana ia melihat banyaknya wartawan yang meliput kasus penculikan Vivan sang anak konglomerat. Rastogi pun sekali lagi mengingatkan kepada Ramcaran agar jangan pernah mengusik Basi lagi dan menyuruh Ramcaran untuk menutup kasus hilangnya orang-orang yang tidak berkepentingan, serta Rastogi menekankan fokuslah terhadap kasus Vivan karena dengan kasus yang viral hanya dengan kasus orang kayalah yang akan membuat jabatan serta keuangan mereka akan menjadi naik. विवांत रेहान का केस और पूरे देश की नजर है इस केस पर। करियर्स ऐसे केसेस से ही बनती है पांडे। Ramcaran yang telah kembali ke polsek tempat ia memimpin dan berdinas, dan di sana ia memeriksa ponsel milik supir bajai yang ternyata ada panggilan masuk atas nama Prem, asisten dari Pak Basi. Singkat cerita, Ramcaran kembali ke Polda dan menerangkan hasil interogasinya atas supir bajai kepada Rastogi bahwa ketika supir bajai hendak menjemput Chamki setelah berasal oleh dengan Basi, bukan Chamki lah yang keluar, melainkan Prem yang meminta serta menyuruh supir bajai untuk membuang handphone milik Chamki ke dalam sungai agar tak ada yang bisa mengetahui serta menghubungi Chamki. Namun supir bajai ini serakah karena tidak ingin membuang handphone milik Chamki, tapi malah ingin memilikinya. Dengan kata lain, jelas-jelas Prem terlibat dalam kasus hilangnya Chamki, dan Ramcaran ingin menahan Prem serta menginterogasinya. Meskipun seluruh bukti serta fakta yang ada telah tertuju kepada Prem, bukannya mengapresiasi bawahannya, tapi Rastogi malah memberikan skors kepada Ramcaran. Anjing gadang, hukum koyo untuk orang kayo saya nampak.
Beberapa minggu kemudian masih di dalam hukuman skorsnya, Ramcharan tetap melakukan pemantauan kepada Prem secara diam-diam dan Ramcharan mendapati Prem sangat akrab dengan supir ambulan yang membawa anaknya tempo hari. Ramcharan beserta patak bawahannya dari ketinggian mengikuti supir ambulan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Chamki dan banyaknya orang hilang yang lain. सर यही था उस दिन अपने एम्बुलेंस में। Memakai cara lama ternyata cukup ampuh dalam membuka rahasia. Sang supir mengakui bahwa ia bersama Prem memang berniat untuk menculik anak Ramcharan di malam perayaan, akan tetapi supir ambulan ini diberikan job desk hanya sebagai kurir dan tak lebih dari itu. Patak pun dimintai oleh Ramcharan untuk menjaga sang supir yang nantinya supir ini akan digunakan oleh Ramcharan untuk membuat video pengakuan agar bisa menangkap Prem. कौन था? प्रेम नहीं किया सर, प्रेम। Beralih kepada Kapolda yang baru bernama Bhupen, dan ia menggantikan Kapolda Rastogi yang telah naik jabatan karena telah berhasil mengungkap kasus Vivan sang anak kolong merat. Rastogi yang mengetahui Bhupen tidak seperti dirinya ini pun serta mengetahui bahwa Ramcharan masih mengejar Basi, maka dari itu Rastogi menghubungi seseorang bernama Sarafan Kumar. Ingat, Sarafan Kumar, dan Rastogi menyampaikan kepada Sarafan Kumar apakah Sarafan Kumar ingin maju di dalam hidupnya. Halo, Shravan Kumar, क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? Selanjutnya Rastogi pun menghubungi Basi dan entah apa isi dari percakapan mereka, dan setelah itu Basi menghubungi seorang pria tua lalu memberikannya pekerjaan. Fuck. Halo. Acha. Beralih kepada Kapolda Bhupen serta Ramcharan yang menuju ke tempat supir ambulan ditahan, Bhupen menyampaikan kepada Ramcharan mengenai sistem di Partai Coklat yang membuat Bhupen telah dimutasi 13 kali dalam 10 tahun ini, dan Ramcharan mengatakan bahwa saat ini ia tidak takut dan tidak peduli dengan sistem dan hanya akan bekerja menurut hati dan nuraninya. Sementara itu tampak orang suruhan Basi telah tiba di lokasi tempat supir ambulan ditahan, dan entah bagaimana caranya mereka dapat mengetahui lokasi supir ambulan tersebut. Lalu tanpa basa-basi pun mereka langsung menghabisi dan membawa mayat supir ambulan. Go ahead. Beberapa saat kemudian Kapolda Bhupen serta Ramcharan telah tiba di lokasi, dan Ramcharan terkejut tatkala tidak mendapati sang supir ambulan yang akan menjadi saksi kunci. Ramcharan pun memarahi Patak yang tidak melakukan tugasnya dengan benar dikarenakan Patak meninggalkan supir ambulan hanya karena urusan perutnya yang kelaparan. Disinilah berbedanya Bhupen ketika Bhupen tetap mengeluarkan perintah untuk menahan Prem meskipun Bhupen tidak mendengar langsung pengakuan dari sang supir ambulan. I want this Prem character. Thank you. Singkat cerita, Prem pun telah ditangkap dengan mudah karena Basi sang majikan yang ia anggap sebagai ayahnya kini telah kembali ke luar negeri. Prem pun langsung bersujud meminta maaf atas percobaan penculikan terhadap putri Ramcharan yang pernah ia lakukan. Ramcharan pun menjelaskan bahwa ia akan menanyakan beberapa pertanyaan, namun Prem memohon untuk tidak menanyainya pada malam ini karena acara Wants to Be Millionaire-nya akan dimulai sesaat lagi. हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अभी तो क्या है, आज उतना टाइम है नहीं। जो किसी पसंद है आप नहीं करते क्या? Menyadari Prem memiliki kelainan dan sakit, maka Bhupen serta Ramcharan akan membuat proses interogasi ini seperti Prem sedang menjadi peserta akan acara favoritnya tersebut. यहाँ भी देखो कैमरा लगा हुआ है, तो जो भी पूछना है अभी करो शुरू। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब। Pertanyaan pertama pun dilontarkan oleh Ramcharan mengenai apakah Prem mengenal Chamki dan mengetahui kemana hilangnya Chamki. Bak sedang mengikuti kuis, Prem dengan jujur dan bangga menjawab bahwa ia telah menghabisi Chamki dengan cara mencekiknya dikarenakan saat itu Basi sedang tidak berada di rumah. Lalu Prem meminta Chamki untuk datang ke rumahnya karena disuruh oleh Basi. Chamki pun datang ke rumah Basi tapi tak mendapati Basi. Lalu Prem mengatakan yang sejujurnya
kabarnya kepada Chamki bahwa Prem jatuh cinta kepada Chamki dan juga ingin menidurinya. Meskipun Prem bersedia membayar Chamki dengan nominal yang sama dengan Basi, akan tetapi Chamki menolak serta menertawakan Prem, bahkan menghina Prem dengan mengatakan bahwa seorang pembantu pantasnya bercinta dengan pantatnya sendiri. Mendengar hal tersebut seketika membuat Prem teringat akan tindakan dosomi yang dilakukan pamannya di masa lalu. Lalu seketika Prem langsung menghabisi Chamki dan bercinta dengan Chamki di saat Chamki telah menjadi mayat. प्यार करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कुछ नहीं। फिर डिसीजन लिया मैंने, उसी वक्त उठा मैं कस्टमर को फोन करने के बहाने उसके पीछे उसका पल्लू चुपके से दे उसके गले लगे 5-7 मिनट मुंह नोचा कुछ पकड़ मर गई। साली अब जब मर गई। Pertanyaan selanjutnya dari Ramcharan adalah kemana jasad Chamki kau buang? Sekali lagi bak mengikuti kuis favoritnya dengan bangga, Prem mengatakan jikalau ia telah menjadi pemotong daging karena bekerja pada pamannya sedari kecil, maka Prem memotong-motong mayat Chamki menjadi bagian terkecil, lalu membungkusnya secara rapat, membuangnya ke dalam saluran pembuangan, sedangkan untuk kepala Chamki ia kubur secara terpisah. उसकी लाश के साथ क्या किया? काटनी पड़ी और क्या, मामा कसाई तो था ही, अब काट तो दिया आपने, ऐसे ही फेंक दिया उठा के जैसे बोल रहे हो आप। ऐसे नहीं होता, मैं अलग-अलग पीस जो है ना। Setelah menghabisi nyawa pamannya di waktu kecil, Prem memasak daging sang paman lalu merasakan kelezatan yang luar biasa yang berujung kecanduan dan rasa haus terhadap daging manusia. Maka sejak saat itulah ia tak bisa menahan hawa nafsunya, dan karena bagian organ dalam tak bisa dikonsumsi, maka Prem sejak saat itulah ia masuk dan bergabung ke dalam bisnis penjualan organ. Lalu Kapolda Bupen menanyakan apakah Pak Basi sang majikan Prem juga ikut ke dalam bisnis ini. Kali ini tampak berbeda karena Prem enggan menjawab pertanyaan tersebut dan meminta untuk memberikan pertanyaan yang lain. इन सब में आपके मालिक क्या वो भी शामिल थे? नहीं भाई, ये वाला नहीं, कोई और पूछ, ये वाला नहीं, अगला सवाल। Selanjutnya Prem pun menjelaskan motifnya kenapa ia menghabisi puluhan korban, dikarenakan mereka hanyalah sampah masyarakat yang tak mungkin menjadi dokter, insinyur, atau orang sukses ke depannya. Daripada mereka semua hanya menjadi budak yang ujungnya hanya mati menggenaskan, maka alangkah baiknya jika sampah masyarakat ini digunakan organnya untuk membantu manusia lain. Mendengar betapa sakit akan kelainan yang Prem miliki hanya membuat Ramcharan terdiam dengan berlinang air mata. क्या लाइफ है इनकी, कुछ कर पाएंगे ये? कोई नहीं पूछता इनको सर, इनके माँ बाप इनको चोट के पैदा, कम भी हो जाए ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। Keesokan harinya, sesuai dengan petunjuk yang Prem berikan, polisi memeriksa rumah Basi yang menjadi TKP, dan di sana ditemukanlah sebanyak 25 kerangka korban yang terdapat di dalam selokan maupun yang dikubur. Akhirnya Basi pun juga ikut ditahan oleh pihak kepolisian karena tentunya ia pun juga diduga telah ikut terlibat dalam aksi laknat ini. Dikarenakan media telah meliput berita ini, tentunya menjadi viral yang membuat seluruh masyarakat mengutuk keras pembunuhan berantai ini, bahkan mereka menghancurkan rumah Basi. आपको बता दें कि इस घर से अब तक किसी ने अंधेरा अपना किरणों का जब आए सिंह बस्सी सारा अभी तो सुख है कभी आए दिन बच्चों की चढ़ रही है पर्वत पर मत बैठो जाके लिखता मैं एक इच्छाधारी। Di sisi lain diperlihatkan dengan Menteri Dalam Negeri alias Mendagri yang ternyata merupakan sahabat sejati, tiga sekawan dengan Basi serta Rastogi. Lalu Mendagri ini pun menghubungi kepala polisi India untuk menyerahkan kasus ini kepada Rastogi sepenuhnya. Betapa tak adilnya hidup ini tatkala uang serta koneksi yang dimiliki Basi mampu membuat polisi hormat dan takut kepadanya, bahkan mereka menyajikan sarapan kepada Basi. Rastogi yang memegang
pemegang penuh kendali kasus ini pun mengumumkan kepada media bahwa Basi tidak dinyatakan bersalah karena kurangnya bukti terhadap Basi dan Rastogi, melimpahkan seluruh kesalahan kepada Prem. Setelah itu Rastogi memecat Ramcharan dari kepolisian karena ia telah berani menentang sistem. Sungguh-sungguh kebiadaban yang luar biasa, dan sesungguhnya pendengaran, penglihatan, serta hati nurani Anda akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Good morning, Mr. Basi. Jawar Rastogi. Ramcharan yang telah dipecat ini pun merasakan ketidakadilan akan keputusan Rastogi yang menyatakan Basi tidak bersalah, dan maka dari itu Ramcharan meminta izin kepada Kapolda Bupen untuk dapat mengizinkannya menemui Prem. हेलो पांडे, हाउ आर यू? सर एक अनुरोध था सर, प्रेम से मिल सकता हूँ? Singkat cerita, Ramcharan menjabarkan tentang Basi, sang ayah yang dianggap oleh Prem telah melimpahkan seluruh kejahatan kepada Prem, ditambah lagi uang penjualan organ yang akan dikirim Cote sang supir ambulan tidak sampai kepada istrinya Prem di kampung dikarenakan Basi telah membunuh Cote. Mendengar dan mengetahui tindakan pengkhianatan tersebut, maka Prem mengatakan kepada Ramcharan agar Ramcharan menemui istrinya di kampung lalu meminta kaset berjudul lagu sepanjang masa yang dulu pernah ia kirim kepada istrinya. कैसे हैं सर? तुम्हारे पैसे क्या झूठ बोल रहा है ना? चाल है पुलिस की तुम लोगों की, जानता हूं मैं। तेरे पापा जी ने सब कुछ तेरे मत्थे मर दिया है। तेरे गांव में रो रहे हैं लोग। बेटा तू तो गया, वो निकल जाएगा, सब तेरे मत्थे था ना वो। अबे अब तो बोल दे चुतिया, सदा बाहर कराने। Malam harinya Ramcharan yang telah berada di terminal bus untuk menuju ke alamat istri Prem, dan di sana juga telah berada mantan bawahan Ramcharan di kepolisian yang setia, yakni Pata, yang ingin mendampingi kepergian Ramcharan. Namun Ramcharan menolak bantuan Pata karena tak ingin membawa Pata ke dalam masalah besar. सर कुछ मिला है क्या? फंस मत जाना सर जी। कहेंगे आधे से लौटा है तो माना मेरी बात। चल ठीक है जी। Telah tiba di kampung halaman Prem serta bertemu dengan istri Prem, Ramcharan langsung meminta kaset yang dikirim tempo hari oleh Prem, dan ketika telah diperiksa, betapa terkejut tak percayanya Ramcharan dengan apa yang ia lihat dan dengarkan. Pada scene ini kekerasan, pemutisalian, pemerkaosan tidak ditunjukkan pada penonton, akan tetapi sangat jelas di dalam kaset ini bahwa Basi positif terlibat di dalam aksi laknatullah ini. अब प्रेम सिंह की पत्नी tak kunjung mendapati bus meski sudah menunggu 2 jam lamanya untuk kembali ke kota. Ramcharan akhirnya memberhentikan kendaraan pribadi dan meminta tolong untuk mengantarkannya ke terminal. Di tengah perjalanan sang kakek serta Ramcharan saling berbincang satu sama lain mengenai pekerjaan dari mereka. Lalu sang kakek menyuruh anaknya untuk memberikan sebuah alamat yang ternyata foto Ramcharanlah yang ia tunjukkan, dan seketika Ramcharan langsung dihabisi dengan cara yang sangat-sangat brutal. Akhir kisah hidup yang tragis bagi Ramcharan yang ingin menegakkan keadilan, namun dihabisi oleh atasannya sendiri dan orang-orang kaya. अब आगे तक छोड़ देंगे बस अड्डे तक। बैठ जाओ। योगेश साहब ने
6 bulan kemudian diberitakan bahwa Basi dibebaskan dari tuduhan sementara Prem dihukum mati atas kesalahan yang telah dilimpahkan. Sementara itu di Polsek tempat dulu Ram Charan memimpin kini telah dipimpin oleh Patak yang telah naik jabatan. Patak memimpin dengan sangat arogan, memaki, menghina Bisnoy yang merupakan rekan seperjuangannya. Ternyata nama awalan Patak adalah Srafan Kumar dan ialah orang yang telah ditelepon oleh Rastogi tempo hari untuk memberitahu lokasi Cote sang supir ambulan dan ialah orang yang telah memberitahu kemana dan apa yang dilakukan oleh Ram Charan. Tampak jelas bahwa tahta jabatan akan mengesampingkan persahabatan. क्या खिल रहे हो सर? सर बड़ा हो जाएगा सर? मेरा भी एकदम। तेरी इतनी बड़ी औकात है। फाटक यार। सॉरी सर। चलो काम पे लगो। Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Bisnoy yang membaca surat kabar tentang hilangnya 3 tahanan secara misterius di kantor polisi dan tentunya Bisnoy tahu bahwa ini merupakan bentuk dan kuatnya uang dan kekuasaan. Tiba-tiba saja rumah Bisnoy pun diketuk dan Bisnoy tak mendapati seorang pun berada di luar dan hanya mendapati kiriman kaset. Ternyata judul kaset tersebut adalah lebih banyak lagu-lagu sepanjang masa alias lebih banyak lagi bukti kejahatan Basi dan polisi. Habol. Foto ini merupakan Prem alias Surendar Kohli yang dinyatakan sebagai pelaku utama atas tragedi Nitari yang terjadi di India tahun 2006. Dan ini merupakan foto asli dari Basi alias Monender Singh Pandar, sang pengusaha kaya yang bebas dari tuduhan dan hukuman. Jadi pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah terlepas dari bersalahnya Prem, kita akan fokus kepada polisi yang selalu saja membela orang kaya. Mereka selalu saja mempersulit orang miskin dalam membuat laporan, bahkan menolak laporan mereka. Menurut hasil survei yang saya lakukan di Perindapan, bukan di Indonesia loh ya, bahwa jika inputnya bermasalah maka outputnya juga pasti akan bermasalah, alias jika masuknya saja menggunakan cara yang tidak benar maka dipastikan SDM penegak hukumnya memiliki kualitas yang rendah. Sebagai orang tua harusnya sedari kecil anak-anak kita jangan diajari cara menggampangkan sesuatu. Terlebih lagi kita seringkali mengandalkan kekuatan ekonomi untuk menuruti keinginan sang anak. Contoh kecilnya si anak ingin bersekolah di negeri, namun nilai minimum persyaratan yang diminta tak dapat ia penuhi, maka kita sebagai orang tua malah menyuap petugas terkait untuk meloloskan anak kita, dan tindakan yang kita anggap kecil ini akan tertanam kepada anak untuk menggampangkan sesuatu yang berujung pada budaya korupsi serta budaya yang memandang ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Akhir-akhir ini saya cenderung lebih banyak membahas film Bollywood dikarenakan cuma Indialah yang berani membuat film yang menyinggung pemerintah, menyinggung rumah sakit, menyinggung agama serta menyinggung kepolisian, dan tampak jelas pada film ini tindakan hierarki serta budaya otoriter di dalam kepolisian disinggung habis-habisan karena budaya patuh pada atasan adalah hukum mutlak yang wajib dipatuhi meskipun atasan memberikan perintah yang tidak etis. Maka tindakan tersebut akan melahirkan ketakutan akan sanksi pada polisi bagian tingkat bawah yang menentang atasan. Mereka jadi akan takut dipindahkan ke bagian yang tak diinginkan serta takut kehilangan pekerjaan, sehingga sekali lagi menjadikan polisi tingkat bawah yang harusnya menjadi polisi bagian garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat malah menjadi ketakutan bagi masyarakat. Maka mungkin kedepannya pemerintah dapat memberikan pelatihan kepemimpinan yang etis serta membangun sistem yang dapat melindungi petugas bawah yang melaporkan penyimpangan dari atasan. Hei para partai coklat, hai para penegak hukum, janganlah engkau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jangan engkau bawa urusan harta itu kepada hakim agar engkau bisa memakan sebagian dari harta orang lain. Al-Baqarah ayat 180.
88. Dan ingat, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu menerapkan hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Saya Jameh selaku pria penghibur dari channel Sinja Entertain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang selalu setia support channel ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung, mohon bantu like, comment, share, serta subscribe-nya agar AdSense saya mengalir dengan deras supaya saya bisa beli rumah, beli tanah, naik pesawat, ketemu Nancy Momolan. Amin amin ya rabbal alamin. Fajr ya Allah, fajr ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya.